Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ziling, apa artinya ini? Seorang tokoh tingkat raja berbicara, wajahnya jelas tidak puas. Putra tertuamu membunuh murid inti klanku, namun kamu masih berani meneriaki kami. Kalian semua lebih baik keluar. Shi Ziling meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Jika bukan karena indera spiritual Shi Hao masih tetap aktif dan membangunkannya, dia akan mati dengan cara curang. Shi Ziling, jangan melewati batas. Putra sulungmu membunuh seorang murid di bawah garis keturunan langsung klanku. Sudah cukup buruk Anda tidak menghukumnya, tetapi Anda masih berbicara seperti ini. Kamu pergi terlalu jauh. Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah mendung. Enyah! Shi Ziling meledak dengan amarah. Putra sulungnya sudah hampir mati, namun seseorang masih menyerang dan melukainya. Pada akhirnya, mereka bahkan menuduhnya secara salah. Kemarahan memenuhi dadanya. Sebuah kiang terdengar. Tombak emas muncul di tangannya. Pembuluh darah muncul di lengannya saat dia mencengkeramnya erat-erat. Tidak ada gunanya menjelaskan hal lain sekarang. Dia siap bertarung. Kamu bahkan ingin menggunakan kekuatan. Wajah beberapa ahli jatuh. Dua individu bahkan melangkah maju untuk menentangnya dengan kekerasan yang sama. Hilang, pergi dari sini. Qin Yining menjadi marah juga. Alisnya berdiri tegak, dan matanya yang besar terbuka lebar. Dia menunjuk semua orang dan berteriak, jika sehelai rambut di kepala HR terluka, Gunung Abadi bisa melupakan sekte mereka di alam bawah. Ekspresi orang-orang ini menjadi dingin. Meskipun mereka marah, mereka semua menahannya. Itu karena identitas Qin Yining tidak biasa, dan garis keturunannya di alam yang lebih tinggi menang, jadi mereka mengendalikan segalanya. Terlepas dari ini, ada Qin Hao yang memiliki tulang abadi yang ditanamkan juga, dan pada akhirnya dia masih anaknya. Dia adalah seseorang yang akan mencapai alam makhluk tertinggi di masa depan. Rumah menjadi sepi. Orang-orang itu mundur. Nyala api di dalam lampu perunggu berkelap-kelip, membuat ruangan ini agak gelap. Shi Hao pingsan lagi. Setiap kali, dia hanya bisa tetap sadar sejenak, dan itu menjadi semakin serius. Shi Ziling duduk di samping tempat tidur dengan tenang. Dia merasakan tekanan yang sangat besar. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak banyak waktu yang tersisa. Kita tidak bisa menyeretnya lagi. HR menjadi semakin lemah, dan waktunya hampir habis. Suara Shi Ziling serak dan penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Matanya membawa garis-garis berdarah. Dia tiba-tiba berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mencungkil tulang anak kami yang lain? Dia, bagaimana perasaannya? Bahkan ada kemungkinan dia mati. Apakah kita akan menggunakan nyawanya sebagai ganti nyawa kakak laki-lakinya? Qin Yining bertanya dengan air mata di matanya. Apakah kita seharusnya hanya menonton saat HR mati? Dengan setiap menit yang berlalu, dia akan menjadi jauh lebih lemah. Kami sudah menyeret banyak hal sepanjang hari. Shi Ziling merasa sedih. Dia melihat keluar jendela ke dalam malam yang berkabut. Bintang-bintang menjadi redup dan awan gelap melayang, membuat suasana semakin sedih. Nyala lilin menjadi redup. Wajah Shi Hao di tempat tidur pucat. Matanya tertutup. Tubuhnya semakin lama semakin lemah. Shi Ziling mengepalkan tinjunya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Saat itu, kami sudah memunggungi dia, tidak tinggal di sisinya. Dia masih sangat muda, dipaksa untuk mengalami begitu banyak peristiwa berdarah di Istana Martial Imperial sendirian,
menjadi sangat lemah sehingga dia hampir mati. Kemudian, kami menempatkannya sendirian di desa batu dan tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua. Kami tidak pernah merawatnya dengan baik. Selama tahun-tahun ini, semua pencapaiannya diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Sejak usia muda, dia meninggalkan Stone Village sendirian, bertarung melawan semua jenis burung ganas dan binatang buas di tanah terlantar yang besar, berjuang menuju kekuasaan selangkah demi selangkah. Shi Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia tampak hebat dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia, tetapi seberapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dia alami selama ini? Itulah hasil yang dia perjuangkan sendirian. Sementara itu, apa yang kami lakukan? Kami tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyelesaikan misi kami sebagai orang tua. Kami belum melakukan apapun untuknya. Qin Yining menangis. Dia duduk di depan tempat tidur sambil memegang tangan Shi Hao, dengan lembut membelainya. Saat dia melihat vitalitasnya menjadi semakin lemah, dia merasa seolah-olah dia tercekik. Putra sulung mereka tidak pernah membenci mereka. Dia membantai jalannya ke klan Qin sendirian, semua demi membebaskan mereka, tidak ragu-ragu sama sekali untuk bertarung dalam pertempuran berdarah melawan Gunung Abadi, salah satu sekte besar yang paling kuat. Suara Qin Yining bergetar saat dia berkata, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Seberapa menyedihkan nasib Hao Er? Kali ini, mungkinkah tidak ada cara lain selain mencungkil tulang anak kita yang lain, menempatkannya dalam bahaya kematian juga? Betapa tragisnya ini. Kami sudah kehilangan Hao Er sekali. Terakhir kali, kami tidak melindunginya dengan benar, tidak menjalankan tugas kami sebagai orang tua. Kali ini, apakah kita harus memandang tanpa daya saat dia meninggalkan dunia ini? Saya tidak akan pernah bisa tenang selama sisa hidup saya. Bahkan lebih banyak pembuluh darah muncul di mata Shi Ziling. Tapi bagaimana dengan anak kita yang lain? Betapa tidak adil dan menyedihkannya ini baginya. Kata Qin Yin. Kami tidak bisa khawatir tentang itu. Jika putra kedua kami merasakan gejolak batin maka biarlah. Menyelamatkan Hao Er adalah hal yang paling penting, atau dia akan segera mati. Shi Ziling tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan ini. Ayah, apakah kamu akan mencungkil tulangku? Pintu didorong terbuka. Qin Hao muncul, wajahnya tampak tenang. Matanya dalam saat dia berdiri di sana, tidak lagi melangkah maju. Shi Ziling membuka mulutnya. Namun, tidak ada yang keluar. Tidak apa-apa. Ayah, ibu, jika kalian berdua merasa ini bisa menyelamatkan kakak laki-laki, maka datang dan ambil tulangku, kata Qin Hao. Nak, kamu tidak perlu terlalu memikirkan banyak hal di hati kami. Kamu dan kakakmu sama-sama penting. Kami tidak akan pernah menjadikanmu sebagai korban. Qin Yining berkata sambil meneteskan air mata, tampak sangat kesakitan. Raja Perang Negara Batu dari wilayah Gurun, Raja Ming, dan Raja Peng telah datang untuk berkunjung. Tolong buka gerbang gunung. Tepat pada saat ini, sebuah suara besar terdengar di langit, mencapai kedalaman Gunung Abadi. Jelas bahwa orang-orang yang datang adalah ahli tertinggi, menimbulkan keributan besar. Melaporkan, orang-orang Stone Country datang. Sebenarnya ada 3 ahli tertinggi. Seseorang melaporkan. Banyak wajah orang Immortal Mountain berubah. Ini adalah era tanpa dewa, dan bahkan ahli tertinggi pun sulit ditemukan, namun negara batu secara tak terduga memiliki 3 ahli tertinggi. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Raja-raja negeri batu telah tiba. Apakah ini untuk berurusan dengan kita? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau menjadi murung. Dia merasa hal ini tidak terlihat baik. Di luar gerbang gunung, Raja Ming, Raja Perang, dan Peng 9 berdiri bersama, dan di belakang mereka ada banyak ahli yang kuat juga.
Mereka semua adalah tokoh tingkat raja yang mengenakan baju besi yang berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Masing-masing dari mereka membawa beberapa kotak kayu yang berisi obat-obatan berharga. Yang disebut Raja Peng justru Peng 9. Ini adalah gelar yang diberikan Shi Hao. Raja, silakan masuk. Akhirnya, klan Qin membuka gerbang gunung, mengundang mereka masuk. Mereka mengira bahwa mereka datang untuk Shi Hao, jadi kemungkinan besar mereka tidak di sini untuk bertarung. Namun, orang-orang Gunung Abadi merasa khawatir. 3 ahli tertinggi agung turun, masing-masing dari mereka membawa artefak magis menyelam. Ini benar-benar memancarkan tekanan yang mengintimidasi. Jika konflik pecah di antara mereka, maka hasilnya tidak akan terbayangkan. Sementara itu, tidak ada satupun prajurit biasa di belakang mereka. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja. Ketika kelompok seperti ini muncul, mereka pasti bisa melenyapkan sekte besar. Ketika sesuatu terjadi pada Shi Hao, Raja Perang, Peng 9, dan yang lainnya mengerahkan semua kekuatan untuk memperoleh semua jenis perawatan kuno dan meminta sekte besar untuk obat-obatan suci. Mereka mengabaikan semua biaya. Selama mereka bisa menyembuhkan Shi Hao, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Hari ini, mereka membawa obat-obatan pil dalam jumlah besar dan bahkan memperoleh sebatang obat suci. Ini untuk membantu melestarikan kehidupan Shi Hao. Anda harus memahami bahwa obat-obatan suci terlalu langka di dunia ini. Hanya pegunungan ilahi kuno dan warisan tertentu seperti sekte barat yang memilikinya. Orang bisa membayangkan harga yang harus dibayar Peng Nine dan yang lainnya sebelum mendapatkan hanya 1 tangkai. Adapun jenis pil spiritual lainnya, terlalu banyak untuk dihitung. Itu telah terakumulasi menjadi tumpukan besar, tidak lagi tampak seperti obat-obatan melainkan seperti kantong makanan. Yang mulia, Kaisar. Ketika raja-raja tua melihat wajah pucat kematian Shi Hao, suara mereka semua gemetar dan air mata tua jatuh. Apakah ini masih batu kecil yang mengguncang dunia? Ada luka di sekujur tubuhnya, retak seperti pecahan porselen yang bisa pecah kapan saja. Tidak ada sedikit pun darah di dalam dirinya. Jika dibandingkan dengan kepahlawanannya sebelumnya, keberaniannya yang mendominasi, itu terlalu jauh. Saat itu, Shi Hao memasuki istana kekaisaran sendirian meskipun ada bahaya untuk menyelamatkan Qin Feng dan beberapa raja tua, membiarkan mereka hidup. Kemudian, dia terus berjuang sendirian melawan dewa, akhirnya jatuh ke kondisi ini. Yang mulia, Anda harus bertahan dan hidup. Seorang raja tua berkata. Ruangan itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah raja dari negara batu. Namun, mata Shi Hao tertutup, tetap tidak sadarkan diri. Bawa mangkuk dan larutkan setengah dari pil suci ini. Raja Perang berbicara. Selain sebatang obat suci, mereka juga mendapatkan setengah pil. Ini adalah obat kelas suci yang memiliki efektivitas ilahi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Orang-orang Qin Clan mengirim mangkuk batu giok yang menyebarkan esensi spiritual. Cahaya warna-warni berkedip-kedip. Raja Perang menuangkan sedikit cairan spiritual ke dalam untuk melarutkan pil suci ini. Dia menyuruh Shi Hao menelannya. Obat ini bisa memperlambat kegagalan organ dan meningkatkan vitalitasnya. Ada yang tidak beres. Mangkuk ini memiliki sedikit esensi spiritual yang diaduk dengan kacau. Raja Perang cukup berpengetahuan tentang dao obat, atau dia tidak akan menjadi orang yang melarutkan pil suci. Dia dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual, memperbaikinya di kekosongan dan memisahkannya dari mangkuk itu. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba meledak dengan sangat marah. Siapa yang membawa mangkuk ini? Apakah Anda ingin mati? Matanya terangkat secara vertikal. 2 garis cahaya ilahi melesat keluar dari matanya.
Bahkan ahli tertinggi biasa pun tidak bisa melihatnya. Jika bukan karena Raja Perang yang bertindak sangat hati-hati dan pernah melihatnya sebelumnya, bahkan dia tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Itu terlihat seperti mangkuk spiritual, tetapi sebenarnya itu adalah mangkuk sial. Ada pola kutukan yang diukir di dalamnya. Jika seseorang terus menggunakannya, itu akan membawa bahaya yang sangat besar bagi pasien. Ketika Raja Perang mengatakan ini, semua raja negeri batu meledak dengan kemarahan. "Kamu, ke sini!" Peng Nine mengulurkan tangan besar dan meraih leher individu yang mengirim mangkuk dengan satu gerakan, membawanya. Mata individu ini segera berguling ke belakang dan tidak sadarkan diri. Raja-raja tua tidak banyak bicara dan langsung mencari lautan kesadarannya. Namun, dia adalah bawahan dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka tiba-tiba menemukan masalah lain. Apa? Ada seseorang yang mencoba membunuh Kaisar Batu, dan Yang Mulia yang secara pribadi menghentikannya. Raja Ming tiba-tiba berdiri dan meraung marah. "Klan Qin, apakah kalian semua ingin mati? Apakah kamu ingin dimusnahkan?" Raja Perang berteriak lebih keras. Suaranya terdengar di kejauhan, membuat seluruh istana ini bergetar. "Siapa yang bertindak dengan kurang ajar seperti itu? Anda berani datang ke Gunung Abadi saya dan masih bertindak begitu tidak terkendali." Sebuah balasan terdengar dari kejauhan. Sekelompok orang tua muncul. "Kamu menyakiti Kaisar Klan Batuku, namun kamu masih bertindak begitu bermartabat. Apakah kamu ingin mati?" Sosok tingkat raja yang relatif lebih muda berteriak. "Klanku menyelamatkan batu kecil itu karena niat baik, namun kalian semua belum membalas kami dengan rasa terima kasih, melainkan fitnah. Alasan macam apa ini?" Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata dengan wajah tertunduk. "Anjing apa yang kentut menyelamatkan?" Peng Nine meraung dan langsung mengambil tindakan. "Hanya dari bagaimana Anda dengan arogan memanggil batu kecil Kaisar Negara Batu saya sudah tahu apa yang Anda pikirkan di dalam." Dia membentuk cakar peng yang berwarna emas dan tajam. Itu sangat besar dan segera mengelilingi daerah itu. "Kamu berani?" Status wanita tua itu jelas tidak biasa. Dia mengacungkan tongkat kayu hijau, artefak berharga, untuk membela diri. "Kenapa aku tidak berani?" Peng 9 berteriak. Cakar peng emas turun, memecahkan tongkat kayu hijau itu dan meraihnya sekaligus seolah-olah dia adalah burung kecil, hampir mengakhiri hidupnya begitu saja. "Kurang ajar!" Gelombang tekanan yang sangat besar melonjak. Pakar tertinggi Qin Clan mengambil tindakan. "Kalian semua yang kurang ajar!" Raja Ming mengambil tindakan, meledakkannya kembali. "Gunung Abadi, kalian semua benar-benar berani melukai kaisar kita, dan tidak hanya sekali. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada Kaisar Klan Batuku? Apakah kamu ingin dimusnahkan?" Raja Perang bahkan lebih mendominasi. Shi Ziling dan istrinya menjaga tempat tidur Shi Hao, tidak menghentikan mereka. Mereka juga marah. Mereka tidak pernah berharap orang-orang ini terus-menerus memainkan trik kotor, bahkan berani melakukan hal-hal semacam ini. Benar-benar tidak terkendali. Anda berani mengancam untuk mengakhiri Gunung Abadi saya. Pakar tertinggi Qin Clan berkata dengan marah. "Jadi bagaimana jika kami memusnahkan kalian semua? Apakah Anda pikir negara batu saya takut pada Anda semua? Untuk menyakiti kaisar klan kita, bukanlah masalah besar untuk benar-benar memusnahkan tempat ini." Raja Perang meraung dengan dingin. Sementara itu, Raja Ming dan Raja Peng juga maju. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Artefak magis ilahi muncul di belakang mereka, siap untuk melepaskan serangan paling kuat setiap saat. Semua orang dari Gunung Abadi menggigil dalam hati. Ini adalah 3 ahli tertinggi yang hebat, kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Mereka benar-benar bisa memusnahkan sekte besar.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.